Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Buruk rupa cermin dibelah. Tidak mau menerima kesalahan diri sendiri, menyalahkan kepada orang lain. Maaf, ini bisa dilatih dari kecil. Oh, Kalian nih sebagai orang tua nih, bapak-bapak, mak-mak, dengerin nenek nih. Banyak orang tua yang melatih anaknya selalu menyalahkan orang. Contoh, nih anak di tengah rumah lagi lari, cedot, jidatnya kena pojokan meja, nangis. Diam-diam sayang, ya Allah ini meja, pukul deh tuh mejanya. iya bener-bener Tanya. kita bener. Salah meja naon? Enggak dong. Ada di situ mejanya salah. Dari tadi juga meja di situ. Enggak kenapa ya, Nek? Harusnya dibilangin gini anaknya, makanya jangan lari, pelan-pelan, kan ada meja. Adek yang salah tuh dari deket lihat nih diajak ke warung dituntun sama emaknya. Karena diajak ngobrol sama emaknya kepaduk batu, tuh jatuh tuh anak. Mana masalah? Ya Allah, tenang. Ini batu digebuk sama emaknya. Apa salahnya batu? Ada nggak orang tua yang begitu? Ada, Nek. Banyak. Ngerti nggak mamah ngomong? Ngerti, Nek. Artinya semenjak dini menyalahkan orang lain. Anak yang dibiasakan begitu nggak tanggung jawab. Contoh, rumah berantakan. Suami pulang kerja. Heran, mama ngapain aja sih di rumah? Berantakan bener. Ayah capek pulang kerja. Ya Allah, jangan hanya menyalahkan orang lain. Rasulullah sendiri lihat dalam buku kitab Al-Barjanji, Surat Al-An'am, ditambalnya sendiri bajunya yang putus, dijahitnya sendiri sepatunya yang putus. Beliau memerah susu kambingnya, beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Bukan nyalahin apa yang sudah kita lakukan. Boleh jadi dengan menyalahkan orang hati lega sementara. Mama nanya, apakah masalah selesai apa tidak? Tidak. Tidak selesai. Makanya hanya emosi sesaat yang menyebabkan penyesalan. Masya Allah, hindarkan oleh kita menyalahkan orang. Satu, kalau orang yang selalu menyalahkan orang lain sulit untuk meminta maaf walaupun dia sadar kesalahan terdapat dalam dirinya. Betul nggak? Betul. Dua, orang yang selalu menyalahkan orang lain sulit untuk menjadi orang yang maju. Kenapa? Gua benar, padahal dia salah. Yang ketiga, sulit mengadakan perbaikan dirinya. Karena merasa saya benar, orang lain selalu salah, tidak akan mengadakan perbaikan. Udah enjoy aja begini. Stuck, tidak akan maju, tidak akan ada perbaikan. Begitu aja kehidupannya. Makanya kita didik anak-anak kita, jangan membiasakan menyalahkan tembok, menyalahkan meja, menyalahkan batu. Tegur, bisa-bisa gini. Dibagi rapot. Merah, birunya cuma 3 misalnya. Aduh. Kamu bodoh banget. Dari orang, ih ayah nggak tahu, ibu gurunya nyebelin, nggak enak ngajarnya, ibu guru disalahin. Kenapa? Diajarkan oleh emaknya, mejanya yang salah, batunya yang salah, orang lain yang salah, dirinya benar. Justru koreksi dirilah itu yang diperintahkan oleh Allah buat kita agar kita memperbaiki diri. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi, yang sama juga rugi. Yang untung siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Artinya orang yang selalu menyalahkan dirinya. Lihat orang lain berbuat baik, kemudian dia belajar. Itu yang benar. Jadi bisa maju orang. Di kita mah banyak orang tua yang nyalahkan benda yang lain. Itu didikan biar dia tidak punya rasa tanggung jawab. Buang oleh kalian itu semua. Oke. Kalau buat orang yang kerjanya cari-cari kesalahan orang, kritikus misalkan, itu bagaimana tuh, Pak? Dosa. Orang yang kritik aja kerjaan gitu, Pak. Coba bedul lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumu. Hai orang yang beriman, yang sanggup hanya orang beriman. Yang tidak melaksanakannya bukan orang beriman. Jangan suka suuzon dosa. Jangan kepo soto, nyari-nyari kesalahan orang, tajasus itu namanya. Itu hukumnya dosa. Makanya sampai Allah mengatakan, maukah kamu memakan daging bangkai sudah kami sudah busuk, pasti kamu jijik. Hayu nyari-nyari kesalahan orang. Punten bedu,
yang namanya kesalahan, siapapun Anda sebagai manusia, pejabat, dari mulai presiden sampai RT, jabatan Anda, kalau dicari pasti ada kesalahan. Betul nggak? Pasti ada. Kesalahan jangankan dicari, nggak diundang aja ada. Karena kita manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi yang harus kita berpikir benar, jangan hanya menyalahkan orang, nunjuk kita tidak. Ngaca, kenapa ini terjadi? Harus punya rasa malu. Kok nyalahin orang mulu, lu kerjaannya apa? Kan banyak orang yang nyalahin orang. Contoh orang curhat. Mama, saya punya tetangga kaya banget. Punya anak yatimnya 13. Yang aneh mah, mereka bajunya mewah, mobilnya mewah. Anak yatim bajunya sederhana. Mama tanya, ibu punya yatim nggak? Enggak. Ibu nyantuni yatim enggak? Enggak. Orang yang nyantuni 13 orang hidupnya di situ, makannya di situ, sekolahnya ditanggung, pakaian ditanggung, tempat kerja ditanggung, disalahkan sama dia kagak ngapa-ngapain. Itu setan. Orang lain mulu yang salah. Makanya jangan melihat orang, tapi action kita bagaimana. Begitu Islam. Tapi kan kalau tidak ada kritikan, tidak ada perubahan yang ke arah lebih baik, Man. Maaf, ada kritik membangun, ada kritik menjatuhkan. Kalau yang tadi kritik menjatuhkan, kritik setan. Kalau kritik membangun, misalnya, Gus, ya kalau misalnya Agus pengen nyanyi, pakai baju yang enak dilihat. Kalau lagi peluk nggak usah nyanyi, suara lu jadi jelek. Kalau sekarang kan enak, minum air putih yang banyak ya Gus. Lu jangan minum airnya si Jul, nanti serak suaranya. Misalnya, ini lagi misal, jangan malah rujul. Misal, gitu. Soalnya nenek kan nggak doyan susu. Batuk ya, batuk. Misalnya, jadi itu kritik membangun agar lebih baik. Yang kritik merusak bagaimana? Apaan lah si Agus? Yang lain juga pada bisa nyanyi. Agus, itu kritik menghancurkan. Tapi kalau kita ada orang yang mengkritik, jangan marah, bersyukur ada orang yang benci dengan kita sehingga kita tahu kesalahannya. Karena orang yang musuh kita, yang tidak suka dengan kita, mereka berkata jujur tentang kelemahan, kejelekan kita. Makanya kita bersyukur tanpa membayar mereka mengkritik kita. Daripada kritik yang menjatuhkan, lebih enak kritik apa dong, Ma? Hah? Kritik apa yang lebih enak? Kritik pedas. Keripik singkong yang pedas. Kritik. Nah, Silakan. nah kalau gimana orang tua seharusnya bersikap kalau misalnya ada anak yang kan tadi Nenek bilang mungkin caranya mendidik salah gitu Nek. Ya. Kemudian si orang tua ini baru sadar nih kalau ternyata saya salah didik nih. Jadi anak tuh jadi kayak ya kan aku kayak gini karena bunda yang ngajarin gitu. Dan gimana sebagai orang tua kita harus bersikap. Bunda juga manusia, tempat salah, tempat lupa. Jadi wajib menyadari. Dulu bunda belum ngerti agama, sekarang udah ikut ngaji. Makanya ikut acara Mamah Dede. Jadi ngerti ini salah. Sekarang kita perbaiki ya. Jangan melakukan ini. Terus terang jujur ngomong dengan anak-anak bahwa bunda pun manusia biasa melakukan kesalahan. Sekarang karena baru tahu, yuk perbaiki. Makanya ngaji bareng-bareng. Insya Allah masuk surga bersama sekeluarga. Mau nggak? Mau, Ma. Makanya jangan begini. Kita kan orang tua, emaknya nggak bakalan salah. Kata siapa? Banyak emaknya yang nggak ngerti agama, nggak pakai jilbab. Anaknya udah dewasa, begitu SMA pakai jilbab, ikut pengajian. Emaknya sadar diajakin oleh anaknya. Makanya jangan mengatakan mamah lebih tua, bunda lebih tua, lebih hebat. Tidak, bisa jadi kehebatan ilmu itu datang dari anak-anak kita. Jadi jangan sampai tuh ada orang tua bilang, diingetin sama anaknya, Mama jangan kayak gitu dong. Kamu tahu apa sih, Mama tuh lebih tua daripada kamu. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu lagi. Itu benar, kagak salah. Lu tahu apa, Mama lebih tua dari kamu? Itu benar, lebih tua kan? Lu ngomong tadi. Yang salah begini, Mama lebih ngerti daripada kamu, itu yang songong. Kalau lebih tua mah bener kan, lebih tua. Lu anak gue lebih tuaan gue. Iya, Lu mikir sih kalau ngomong. Iya, saya yang salah, maaf ya, Ma. Iya. Lu jangan ngomong gitu, Mama lebih tua ya. bener, Lu lebih tuaan tua, gue ya. daripada lu. Iya, bener salah ya. Iya, salah lu. Jadi wajib mengakui kesalahan. Inilah pemirsa, Survei membuktikan anak saya langsung mengakui kesalahannya. Hebat anakku. Hebat, terima kasih, Ma. Ya sudah, Nenek dan juga Mas Bedu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan dari jamaah, baik itu lewat Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama Dede.